wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua masyarakat Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejarahan, yakni pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini dan aspirasi serta terhadap masa depan. Melalui pendidikan, setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaan yang telah terukir dengan indahnya dalam sejarah bangsa tersebut. Kemampuan untuk menghadapi tuntunan objek masa kini, baik tuntunan dari dalam maupun tuntunan karena pengaruh dari luar masyarakat yang bersangkutan. Dan akhirnya melalui pendidikan akan ditetapkan langkah-langkah yang dipilih masa kini supaya mewujudkan aspirasi harapan di masa depan. Jadi, intinya kita harus sekolah. Wajib berpendidikan ya. Walaupun cuma sampai SMA, guys. Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 telah ditetapkan antara lain bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbing pengajaran dan atau latihan bagi peranaknya di masa yang akan datang. Iya, pendidikan di Indonesia itu ada mulai dari pendidikan usia dini atau PAUD, sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, SMA dan SMK. Ada juga sekolah menengah umum, SMU. Ada juga sekolah keislaman dan sekolah-sekolah agama lainnya. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu layar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Seperti telah dipaparkan pada bab 3, masyarakat Indonesia dan landasan sosial kultural merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan, baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran yang amat besar dan amat sangat penting. Jadi sekolah itu penting, Bor. Makanya sekolah, Bor. Karena penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan itu. 1. Kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi asal kata global berkata secara umumnya utuh. Kebulatannya bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara, dunia menjadi amat transparan. Gelombang globalisasi sedang menerapkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol
daya dobraknya, yaitu bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Beberapa kecenderungan globalisasi dari keempat bidang tersebut. Bidang iptek, ilmu teknologi, yang mengalami perkembangan yang semakin percepat. Teknologi di negara manapun makin lama makin cepat. Dulu anak-anak kecil masih SD, belum cukup umur, belum bisa mengakses internet atau menggunakan Android, iOS, dan segalanya. Handphone. Sekarang anak-anak PAUD sudah main sosial media, sudah main Facebook, main WhatsApp, main Instagram. Inilah bocil-bocil zaman now. Zaman ini zaman egois. Dulu anak-anak kecil bermain di luar rumah, bermain rame-rame bersama teman, bermain petak umpet rame-rame. Tapi zaman sekarang semuanya pada megang handphone. Handphone ini egois, permainan untuk diri sendiri. Kecuali dia main ludo, bisa berempat, bisa berenam. Dan juga ada di bidang ekonomi yang mengarahkan ke ekonomi regional dan ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Di berbagai bagian dunia telah berkembang kelompok-kelompok ekonomi regional seperti masyarakat ekonomi Eropa. Untuk Eropa Barat, area perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA. Untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, area perdagangan bebas. Untuk ASEAN, ASEAN Free Trade Area the AFTA untuk ASEAN. Gejala lain adalah makin meluasnya perusahaan multinasional. Sebagai perusahaan raksasa yang kakinya tertanam kuat di berbagai negara, globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara hal tapak batas politik saja, sedangkan dari segi ekonomi semakin kabur. Segi ekonomi di Indonesia semakin susah. Banyak anak-anak di Indonesia itu berhenti sekolah karena kendala ekonomi. Walaupun pemerintah beri bantuan sekolah gratis, tapi itu semua tidak dianggap positif oleh semua masyarakat. Karena yang gratis cuma sekolahnya. Uang jajan tiap hari tidak gratis. Iya, begitulah orang tua pemikirannya. Anaknya pergi sekolah itu menggunakan. Walaupun ada bus umum, nggak semua daerah rumah orang bisa dinaiki bus umum. Ada juga yang daerah rumah tersebut tidak dilalui oleh bus kendaraan gratis sekolah. Dan kita lanjut di bidang lingkungan hidup. Setelah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi, atau nama resminya Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan perkembangan. Pada awal Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, kerusakan lingkungan hidup di suatu tempat akan memberi dampak negatif ke berbagai negara di sekitarnya. Karena bidang lingkungan hidup itu diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat dalam bidang pembangunan yang menjamin kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup. Dan seterusnya di bidang pendidikan. Dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya Nusantara, di samping tentang gagasan-gagasan dalam pendidikan. Iya, pendidikan di Indonesia ini masih lumayan bagus. Semenjak ada corona COVID-19 ini, semua mahasiswa itu belajar menggunakan daring, belajar online. Dan jujur, saya belajar online itu saya tidak suka. Jadi stop corona, stop belajar online. Saya kurang paham dengan belajar online. Dan juga belajar online ini menggunakan akses data, kuota.
Dan saya belum mendapatkan kuota belajar dari pemerintah atau kampus. Sudah hampir 1 semester saya tidak dapat kuota gratis. Tolong Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pemerintah, berikan kami mahasiswa baru kuota. Kami juga kesusahan kuota. Oke, itu saja keluhan saya. Saya selalu mengeluh belajar karena kuota data habis terus karena belajar. Ilmu yang didapatkan pun tidak terlalu banyak. Dan selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berdasarkan iptek yang makin cepat dan era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan iptek pada akhir abad ke-20 ini sangat mengenaskan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi, dan informatika. Yap, bidang iptek ilmu teknologi transportasi. Zaman sekarang sudah ada kereta listrik, MRT, kendaraan mobil tanpa bahan bakar, menggunakan listrik. Sepeda listrik sudah ada ditemukan. Itu di bagian transportasi. Dan kalau di bagian telekomunikasi, yaitu ada banyak, termasuk telepon genggam, yang semakin lama semakin canggih. Dan ada juga sinyal yang kuat, jadi televisi bisa dimainkan. Bisa ngumpul keluarga sambil nonton televisi. Dulu, tidak semua rumah mempunyai televisi. Sekarang rata-rata sudah mempunyai. Dan bisa menonton di rumahnya masing-masing. Dan kalau di bidang informatika, ya kita bisa mendapatkan informasi sekarang dengan lebih cepat dan lebih mudah karena adanya penggunaan internet yang walaupun permasalahan tidak di daerah kita bisa tahu permasalahan di daerah-daerah luar. Bahkan di negara luar kita bisa tahu permasalahannya karena adanya internet. Dan gunakanlah internet secara pintar. Tidak semua di internet itu positif, ada juga negatif dari internet. Seperti penipuan jual iPhone, penipuan barang online shop, kita bayar barang tak datang-datang, itu ada. Hati-hati menggunakan internet, guys. Dan perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Di zaman sekarang ini, arus komunikasi sangat semakin cepat, Bor. Dulunya susah susah karena zaman dulu tidak semua orang mempunyai televisi dan mempunyai uang banyak. Zaman sekarang bisa yang namanya kredit. Itulah susahnya zaman dulu. Saya juga bersyukur bisa hidup di zaman sekarang, zaman modern ini. Tapi saya juga sempat dulu, kecil-kecil saya juga gak main handphone. Saya menggunakan handphone ini waktu saya di kelas 1 SMP, guys. Jadi saya juga ini termasuk bocil-bocil yang pernah mengalami masa-masa asik di masa kecil. Dan kita lanjut, tuntunan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Dalam pembicaraan tentang pemikiran masyarakat masa depan, secara tersirat telah dibicarakan tentang yang akan dihadapi manusia pada masa seperti kemampuan dan menyesuaikan diri dan manfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang. Wawasan, pengetahuan, dan yang memadai tentang iptek. Ya, kita juga dituntut untuk sukses di masa depan gitu, guys. Semua orang itu pasti menginginkan sukses. Tidak ada orang yang menginginkan dia itu tidak sukses. Orang yang tidak sekolah sekalipun, dia juga menginginkan diri dia itu sukses. Apalagi orang yang sekolah berpendidikan tinggi. Jadi kesimpulannya, semua manusia di muka bumi itu pengen sukses. Tidak ada yang pengen susah. Kecuali memang takdir yang menyusahkan dirinya itu tersebut. Dan sekian dari saya.
Saya Irvin Aulinsyah Pahan menyudahi podcast hari ini dengan tema perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Dan terima kasih yang sudah menonton. See you next podcast. Bye-bye guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Bye-bye.